Salam saudara-saudara, kita bersyukur karena sampai hari ini, sampai detik ini ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang tentunya kita sama-sama rasakan. Pada kesempatan ini saya ajak kita semua untuk kita renungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Temanya adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang ingin untuk sukacita itu ada di dalam dirinya. Kita ingin supaya sepanjang hidup ini, kalau bisa sukacita itu tidak pernah ada. Kita ingin supaya dalam segala keadaan kita selalu bersukacita, sebagaimana yang dinampakkan oleh Paulus sepanjang kehidupan pelayanannya di dunia ini. Kalau berbicara soal sukacita itu, maka ada yang memberikan definisi sukacita itu sebagai sebuah perasaan atau emosi yang timbul dalam diri atau dalam hati manusia karena mendapatkan ataupun mengharapkan sesuatu. Saudara, tentu kita harus menjawab atau mendapatkan jawaban daripada pernyataan Paulus ini. Kenapa sampai sukacita ini begitu ditekankan dengan sangat oleh Paulus dalam suratnya ini? Apakah sukacita yang ditawarkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita, apa keunikannya sehingga orang-orang yang di Filipi harus tahu itu dan kita pun harus tahu itu? Ternyata saudara-saudara, ada satu rahasia penting yang harus dipahami, dimengerti oleh semua orang percaya. Ketika Paulus mengajak orang-orang di Filipi untuk bersukacita, dia punya alasan yang kuat untuk melakukan itu. Saudara, sukacita itu ternyata tidak hanya kita temukan di dalam Filipi, tetapi juga kata sukacita ini ditegaskan oleh Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22, yang artinya bahwa saudara, ini adalah sebuah hal yang memang sangat penting dibutuhkan oleh manusia dan harus juga ada di dalam diri setiap orang percaya. Terkhusus di dalam surat Filipi ini kita akan menemukan begitu banyak kata sukacita di dalam surat ini, sehingga kemudian orang mengatakan bahwa Filipi ini sebagai surat sukacita. Walaupun ketika menuliskannya Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa harus bersukacita? Mengapa orang Filipi harus bersukacita? Atau mengapa kita harus bersukacita? Paulus ternyata ingin supaya kita semua memahami bahwa kita bersukacita karena kita telah memiliki juru selamat yang kita butuhkan. Setiap orang itu membutuhkan kehadiran seorang juru selamat di dalam hidupnya. Dan orang Kristen atau orang percaya sebagai orang-orang yang paling beruntung di dunia ini karena mereka telah mendapatkan jaminan di dalam Kristus Yesus ketika ia datang ke dalam dunia. Sehingga kemudian ketika seseorang memikirkan atau memikirkan soal dosa-dosanya, maka dia akan bersukacita. Karena apa? Karena Kristus telah mengampuni dosa-dosanya itu. Ketika seseorang berpikir soal keselamatan jiwanya, maka dia harus bersukacita karena jiwanya telah diselamatkan daripada kematian. Ketika seseorang berpikir soal bahaya maut, berbagai macam penderitaan di dunia ini, maka dia harus bersukacita karena Kristus memberikan jaminan bahwa ia akan menyertai anak-anaknya itu sepanjang kehidupan mereka di dunia ini.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhirnya saudara-saudara, Paulus mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa seharusnya sukacita yang dimiliki oleh kita sebagai orang percaya adalah karena Tuhan, karena iman kita kepada Tuhan, bukan karena yang lain. Kita bukan bersukacita karena kita kaya, bukan karena kita mempunyai keluarga yang harmonis, bukan karena kita mempunyai nama, bukan karena kita mempunyai ini itu dan sebagainya. Karena sesungguhnya ketika sukacita kita itu didasarkan pada hal-hal lahiriah itu, ketika nantinya suatu saat misalnya Tuhan mengizinkan semua itu diambil daripada kita, maka sukacita itu akan hilang dan itu tidak kekal. Maka Paulus kemudian menegaskan di dalam bacaan tadi bahwa bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Dia yang adalah Tuhanmu, yang akan memberikan kehidupan kekal bagimu. Sukacitamu akan tetap utuh dan kekal. Tidak akan pernah bisa sukacita itu diambil daripadamu ketika engkau menaruh kepercayaanmu di dalam Dia. Sukacitamu itu akan tetap ada. Kalau kita membaca surat Filipi ini, maka kita akan menemukan bahwa Paulus ini sedang berada di dalam penjara dan seharusnya sulit baginya untuk mengatakan sukacita itu. Seolah-olah kita melihat bahwa orang-orang yang ada di Filipi itu tidak mempunyai sukacita dan mereka bahkan sampai harus membutuhkan penghiburan dari seorang yang berada di dalam penjara. Ini kan satu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Dan saya berharap bahwa kita semua pun menemukan satu rahasia besar di sana. Bahwa sesungguhnya sukacita yang dimiliki oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara karena ia mendasarkan imannya kepada Tuhan. Ia boleh kehilangan nama di mata orang-orang Yahudi, di mata orang-orang Farisi dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, dia tetap menaruh percaya imannya kepada Tuhan, dan sukacita yang kekal itu Tuhan berikan kepadanya, dan ia mampu untuk menguatkan semua jemaat yang ia layani, tidak hanya di Filipi tapi juga di tempat-tempat yang lain, bahkan kepada kita semua yang ada di sini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.